Salam buat saudara-saudaraku yang terkasih dimanapun berada pada saat ini. Pada saat ini kita akan belajar suatu hal yang sangat penting untuk kita dengarkan pada saat ini, yaitu pengaruh keluarga dalam pelayanan. Hubungan antar suami istri. Bagi politikus, hubungan suami istri entah baik atau buruk tidak dipersoalkan. Tetapi saudara, tidak demikian bagi seorang hamba Tuhan. Pertanyaannya, mengapa? Yang pertama, hubungan suami istri seorang hamba Tuhan yang baik dan buruk akan mempengaruhi posisinya sebagai seorang hamba Tuhan. Secara negatif, Alkitab mengajarkan bahwa seorang hamba Tuhan seyogianya tidak tercela menjadi suami seorang istri. Ajaran ini tentu saja juga berlaku bagi seorang istri yang hanya memiliki seorang suami. Sebab itu, seorang hamba Tuhan tidak boleh mempunyai skandal cinta. Jika itu sampai terjadi, ia harus meletakkan jabatannya sebagai seorang hamba Tuhan. Secara positif, hubungan suami istri seorang hamba Tuhan harus menjadi teladan bagi anggota jemaat. Dijelaskan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 3. Pekerjaan yang paling sulit bagi seorang hamba Tuhan terletak di sini, saudara, yaitu menjadi teladan. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 18 menyatakan sepasang suami istri yang sehati, sepikir, baik dalam kehidupan maupun pelayanan. Suami istri ini adalah Aquila dan Priscilla yang berada di Korintus. Mereka menyambut Paulus untuk tinggal bersama selama 1 tahun 6 bulan. Kemudian bersama-sama Paulus membuat kemah, bersama-sama mengabarkan Injil dan menjadi rekan kerja, khususnya dalam mendidik Apolos yang sudah berpendidikan dan mengenal Alkitab. Di kemudian hari kelihatannya bahwa sang istri lebih maju dan menonjol dari sang suami. Sebab itu setiap kali Alkitab menyebut suami istri ini, nama sang istri didahulukan. Coba kalau kita perhatikan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 18 dan ayat 26, di dalam kitab Roma juga ayat 16 ayat 3. Kalau kita memperhatikan di sana, yang sering menonjol adalah nama sang istri. Kenapa? Karena dia yang sering lebih maju dari sang suaminya. Yang kedua, hubungan baik dan buruk antar suami istri seorang hamba Tuhan akan mempengaruhi pelayanannya. Jika hubungan suami istri tidak baik, mereka tidak bisa berdoa bersama dan tentu tidak bisa bersehati. Apabila suami sedang berkhotbah di atas mimbar, istri di bawah mimbar akan muak mendengar khotbah suaminya karena menganggap sang suami munafik. Hanya bisa ngomong tetapi tidak melaksanakannya. Ia bukan saja tidak berdoa bagi suaminya, bahkan dipakai oleh si jahat, sehingga makin mendengar khotbah suaminya, makin muak, makin jengkel, dan membawa dampak terhambatnya pekerjaan Roh Kudus. Si suami yang berada di atas mimbar melihat muka istri yang sinis, sikap yang mencemooh, menyebabkan si suami tidak bisa membawakan firman dengan mantap. Tak kalah si suami memimpin acara pernikahan dan sampai pada acara pembacaan ayat dari 1 Korintus pasal 13, ia akan tertegur dan kurang enak karena bagian ini menyebutkan tentang saling mengasihi, sedangkan hubungan dengan sang istri justru tidak ada kasih. Di dalam kitab Amsal pasal 21 ayat 29 mengatakan, lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Juga di dalam kitab Amsal pasal 25 ayat 24 juga mengatakan, lebih baik tinggal pada sudut suatu rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Amsal pasal 19 ayat 13. Pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik.
Jadi saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keadaan rumah tangga yang seperti ini bukan saja kehilangan kehangatan, tetapi juga bagaikan tinggal di neraka dunia yang terus-menerus membawa penderitaan. Jadi ini perlu kita perhatikan di dalam setiap pelayanan kita. Hendaknya lah setiap istri untuk tetap mendukung sang suami dalam pelayanannya. Dan hendaknya juga suami memperhatikan waktu-waktunya untuk keluarganya. Karena seorang istri akan sangat sibuk di rumah mempersiapkan segala sesuatu untuk anak-anak. Hendaknya suami ini juga meluangkan waktu-waktu tertentunya, baik itu untuk makan pagi dan makan malam bersama-sama dengan keluarga, dan menyediakan waktu untuk bisa berbincang-bincang bersama-sama, saling terbuka di dalam kehidupan keluarga. Jangan ada yang ditutupi, karena sebab kalau ada yang kita tutupi, maka itu akan terus membangun suatu hal yang buruk di dalam hati masing-masing. Jadi pelayanan yang kita lakukan pun akan jadi terhambat oleh karenanya. Saudaraku yang terkasih, yang kedua yang harus kita belajar adalah hubungan antara orang tua dan anak. Ada ungkapan yang menyebutkan bahwa keluarga hamba Tuhan bagaikan akuarium ikan. Keberadaan akuarium ikan di tengah-tengah ruangan tamu sangat menarik perhatian para tamunya. Demikian pula keberadaan keluarga hamba Tuhan di tengah-tengah jemaat Tuhan akan menjadi pusat perhatian. Sungguh tidak adil rasanya jika keluarga hamba Tuhan dianggap sebagai akuarium yang menjadi tontonan dan pusat perhatian. Tetapi bagaimanapun juga, di mata para jemaat bukan saja hamba Tuhan itu sendiri yang harus menjadi teladan, demikian pula keluarganya. Keluarga hamba Tuhan sama saja dengan keluarga pada umumnya. Di atas ia mempunyai orang tua dan di bawah ia mempunyai anak. Di dalam kitab Amsal pasal 17 ayat 6 menyebutkan, mahkota orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Juga di dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 31 mengatakan, rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Di dalam kitab Amsal pasal 19 ayat 32 menyebutkan juga, engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua. Secara teori 3 generasi menjadi satu adalah hal yang baik, tetapi masalah yang akut adalah menjadi satu dan serasi. Bukanlah satu hal yang mudah. Kunci agar kehidupan 3 generasi menjadi baik dan serasi, maka perlulah orang tua dari hamba Tuhan mempunyai hidup Yesus. Karena hanya dengan memiliki hidup yang sama, barulah bisa hidup dan tinggal bersama dengan baik dan serasi. Anjing dan kucing sebagaimana kita ketahui sulit hidup secara damai karena ada perbedaan hidup. Kelihatannya Rasul Paulus sangat memperhatikan hubungan antar generasi, sehingga ia mengatakan seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Itu terdapat di dalam kitab 1 Timotius pasal 3 ayat 4-5. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau seorang hamba Tuhan tidak bisa mengurus keluarganya, maka keluarganya akan menjadi batu sandungan dalam pelayanannya. Ia bukan saja akan kehilangan kuasa dalam penyampaian firman Tuhan, ia juga akan kehilangan kepercayaan dan kewibawaan di hadapan para anggota jemaatnya. Oleh karena itu, setiap hamba Tuhan harus berhati-hati di dalam persoalan pernikahan. Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, setelah mempersembahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan, mulailah berdoa untuk pasangan hidup kelak. Karena firman Tuhan mengatakan, rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Di dalam kitab Amsal pasal 19 ayat 4. Pasangan hidup seorang hamba Tuhan bukan saja untuk
seumur hidup, tetapi juga rekan kerja seumur hidup. Ia bukan saja rekan kerja di keluarga mengajar anak-anak, tetapi juga rekan kerja di gereja, menjadi rekan yang baik dalam hal doa dan rekan membagi rasa. Pendeta Dr. Philip Teng pernah mengatakan bahwa pasangan hidup seorang hamba Tuhan harus mempunyai pengenalan dan tekad terhadap persembahan diri. Di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1. Kedua, setelah mempunyai pacar, ia perlu mempersiapkan pacarnya untuk mengenal tugas pelayanan dengan baik, dan juga mempersiapkan pacarnya untuk menempuh jalan salib yang penuh dengan penderitaan, sebagaimana dikatakan oleh Paulus, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, di dalam kitab Filipi pasal 1 ayat yang ke-29. Pendeta Dr. Johnson mengatakan, hamba Tuhan harus mempunyai 3 rasa tidak takut, yaitu tidak takut miskin, tidak takut menderita, dan tidak takut mati. Dan yang terakhir saudara, yang ketiga, setelah menikah suami istri harus sehati sepikir untuk memajukan Injil. Tugas memajukan Injil itu bukan saja dilakukan di gereja, tetapi juga melalui keluarga hamba Tuhan. Saudaraku, pada abad ke-18, Susana, ibu dari pendiri gereja Metodis Inggris, John Wesley, mempunyai 19 anak, dan John Wesley menempati urutan ke-15. Susana, seorang ibu, bukan saja mengurus bengek rumah tangga, tetapi juga menyediakan waktu khusus setiap hari berdoa bersama-sama dengan anak-anaknya. Setiap minggu sekali secara khusus mengajar anak-anaknya membaca Alkitab. Oleh karena keadaan keluarganya yang sangat miskin, maka ia juga harus meluangkan waktu untuk mengajar pengajaran umum sekolah bagi anak-anaknya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seorang ibu yang memiliki 19 orang anak yang tidak memiliki apa-apa, orang yang sangat miskin, tetapi ia tidak pernah berhenti berjuang untuk mendidik anak-anaknya, baik dalam pengajaran Alkitab maupun pelajaran-pelajaran sekolah. Sehingga John Wesley, anaknya yang urutan ke-15, berhasil menjadi orang yang sangat terkenal. Bahkan dia mendirikan sebuah gereja Metodis di Inggris. Alkitab menyebutkan bahwa orang tua harus mengajar anak-anaknya dengan firman Tuhan, agar mereka bukan saja dihormati orang, namun juga menghormati orang lain. Amin. Untuk kebenaran yang telah saya bagikan kepada kita semua pada saat ini, kiranya ini menjadi suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan berkeluarga, terlebih keluarga hamba Tuhan dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin.